kan udah pernah diterangin sama Pak Ustaz. Mau penolana juga kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min amri amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina makana khususan al-ibadah kitab Al-Fatih Muhammad Rasulullah Syahidina ilahum al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 40. Wa minha zakatul fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha, dan sebagian daripada zakat itu zakatul fitri, zakat fitrah. Kalau bahasan beberapa pertemuan yang lalu yaitu tentang zakat mal, sekarang yakni zakat fitrah. Wahia, dan zakat fitrah itu wajibatun, hukumnya wajib. Alaman, kepada seseorang, malaka yang memiliki syai'an, harta, zaidan yang lebih, ala ma'unatihi, untuk kebutuhan dirinya, wa ma'unati iyalihi, dan kebutuhan keluarganya, wa mamalikihi, dan kebutuhan orang-orang yang dalam tanggungannya. Kalau dulu budaknya, kalau sekarang mungkin kalau dia punya karyawan, ya karyawannya. Kapan punyanya itu? Lailatul Idi, di malam hari raya, wa yaumahu, atau hari siangnya. Kita baca dulu sampai selesai. Wa yuhriju, dan mengeluarkan asyahsu, seseorang, setiap perorangan, so'an, satu sok, an nafsihi, dari dirinya, wasa'an, dan satu sok, an kulli man yalzamuhu, dari setiap orang yang menjadi tanggungannya, istrinya, anak-anaknya, atau tadi karyawan yang ditanggung kehidupannya. Ditanggung ma'unatuhu, kebutuhannya, minal muslimina, yang beragama Islam, biar istrinya, biar anaknya, kalau agamanya nggak Islam, yaudah. Walau kana rodian, walaupun anak yang ditanggung itu masih menyusu. Titik. Nah, ini kita bahas tentang zakat fitrah, zakat yang wajib bagi setiap pribadi muslim, yang walaupun dia pas itu baru lahir. Kayak dulu anak saya pertama kan lahir malam takbir, asal itu lahirnya sebelum matahari terbenam, maka anak itu sudah wajib dizakati. Misalnya lahirnya jam 4 sore,
Nah, maka itu jam 4 sore di hari terakhir di bulan Ramadan. Misalnya hari ini, tadi siang itu baru lahir, kok ini malam takbiran, maka malam itu anak tersebut sudah wajib dizakati oleh orang tuanya. Kalau lahirnya setelah azan maghrib, setelah sudah takbiran, maka tidak wajib dizakati. Atau misalnya orang sakit yang sudah napasnya tinggal Senin sama Kamis, jadi tinggal Senin, Kamis, Selasa, Rabu libur. Lah umpama kok dia meninggal itu sebelum matahari terbenam, dia masih, maka belum wajib zakat. Tapi kalau meninggalnya sesudah matahari terbenam, maka dia wajib zakat. Karena zakat fitrah itu wajibnya, ukurannya itu matahari terbenam di akhir Ramadan. Kalau dia masih ada setelah di matahari terbit itu, maka dia masih wajib zakat. Tapi kalau dia sudah meninggal kok sebelum matahari terbenam alias sebelum maghrib, maka dia tidak wajib zakat. Lah kalau kita rata-rata kita di Jakarta ini dan sekitarnya di Bekasi ini juga sama, bayar zakatnya jauh-jauh hari sebelum hari raya atau sebelum takbir. Lah itu yang disebut dengan takjil. Cuma takjil di kita sekarang jadi bakwan, jadi kolak. Takjil itu aslinya artinya orang membayar zakat fitrah sebelum malam takbir, itu yang disebut dengan takjil. Jadi kalau sore-sore ibu jalan, wes terlambat rapopo, yang penting bawa makanan aja. Jadi kalau misalnya kok ibu sore-sore jalan ke depan, kok ditanya, mana bu? Nyari takjil. Oh berarti itu mau bayar zakat. Ya iyalah kok. Tapi udah kadung terlanjur gimana lagi? Sekarang di kita itu takjil itu diartikan ya tadi itu makanan, minuman untuk berbuka puasa. Padahal aslinya takjil itu orang yang membayar zakat sebelum hari raya, itu disebut dengan takjil. Mulai dari awal Ramadan boleh. Misalnya tanggal 1 Ramadan langsung bayar zakat boleh. Cuman umumnya di kita biasanya asal udah malam enggak mau pulang kampung. Mau pulang kampung biasanya kalau musola masjid tanggal 20, 21 baru buka panitia. Nah kita biasanya kalau pas mau pulang kampung, nah boleh, tapi ya tadi itu yang disebut dengan takjil. Sama kayak orang nyebutnya muhrim, yang benar itu mahram. Kalau muhrim itu orang yang memakai baju ihram, itu disebut muhrim. Kalau mahram itu orang yang haram dinikah, kakak, adik, bapak, anak. Nah itu mahram. Nah cuma di kita udah terlanjur, bukan muhrim. Ya emang kita di Indonesia. Lah kalau lagi mau haji, mau umrah sudah memakai baju ihram, lah itu yang disebut dengan muhrim. Tapi udah terlanjur. Udah terlanjur ya wis. Salah, tapi kalau udah biasa ya dianggap lumrah. Ya sama kayak tadi itu takjil. Takjil itu membayar zakat fitrah sebelum hari raya Idul Fitri. Dan yang terbaik itu memang hari raya Idul, malam hari raya itu, malam takbir. Yang harusnya waktu yang paling terbaik itu mulai dari terbenam matahari kita berbuka puasa di puasa terakhir sampai besok khotib naik mimbar, itu waktu terbaik itu. Lah kenapa kita membayarnya sebelum? Karena kita nitip. Kita dari selama ini bayar zakat kan nitip. Nitip ke musola, nitip ke masjid.
Lah kemudian kalau orang yang kita titipi kok kita titipi baru malam takbir kita titipi, ya kan kasihan. Udah kita titip gak ada uang titipnya lagi. Lah iya, lah mending kalau ada uang titipnya gitu. Yang dititipin ada dapat uang titipan. Ada ongkirnya lagi. Lah iya. Nah sebetulnya kalau memang kita mampu, saya itu udah berpuluh-puluh tahun nggak pernah zakat ke masjid ke musola. Ditanya istri, nggak pernah. Saya biasanya zakatnya memang malam takbir, langsung ke orang yang saya tuju. Misalnya saya sekeluarga 5 orang tambah 2 orang tua saya 7, ya langsung ke orang yang saya tuju. Tapi nggak saya rupakan beras semua, karena kalau dirupakan beras semua orang numpuk beras besok mau beli gas buat beli. Lah iya, ya biar seimbang. Misalnya kalau saya 7 biasanya yang 5 orang beras, yang 2 duit. Biar ada berasnya bisa ada buat untuk beli lauk dan lain-lain. Kalau di masjid ini kan pindah-pindahin ke rumah Pak Ustaz. Orang masjid datang ke rumah. Datang ke rumah, yo nggak apa-apa jemput bola namanya kok. Tapi yang penting dia tanggung jawab, karena dia itu statusnya sebagai kepanjangan tangan ya, orang penerima titipan, perantara. Sebetulnya yang terbaik itu ya kita langsung ke orang yang kita tuju. Lalu siapa yang terbaik? Yang terbaik itu kalau kita punya keluarga yang mohon maaf memang ekonominya kurang. Kayak kemarin Bang Jambang, Ustaz ini saya bayar fidyah ke Ustaz. Ini kalau fidyah nggak saya terima, tapi kalau hadiah saya terima. Lumayan beras sekarung kok, sekarung gede, ada kali berapa puluh kilo. Ini kalau fidyah nggak saya terima, karena saya bukan orang yang berhak untuk menerima fidyah. Lah terus serah-serahkan ke siapa katanya? Yang terbaik kalau punya ponakan, pokoknya yang masih ada hubungan famili, itu serahkan ke dia. Kalau nggak ada, tetangga kanan kiri. Kalau nggak ada, baru serahkan ke lembaga sosial biar dia yang ngatur. Kalau saya nggak berhak terima. Yo memang sih kalau melihat tuh, wah lumayan belas sekarung. Setahun. Iya bener. Lah kalau itu statusnya hadiah, langsung pulang ngambil motor saya buat nggak nyangkut. Ya iya, statusnya masalahnya fidyah. Waktu sakit, kata kemarin Ramadan belum sempet puasa, terus akhirnya difidyah kemarin. Ya udah, kalau bilang saya nggak berhak menerima. Cuman ya kadang begitu untuk nahan begitu kan diabot, wah lumayan beras. Lah kalau bilangnya hadiah saya bawa pulang itu. Nah termasuk tadi zakat fitrah itu yang terbaik di tadi langsung dan di malam takbir. Nah karena kenapa kita bayarnya seminggu atau 5 hari, karena kita ini statusnya nitip. Lah kalau nitip, lah ya kita yang tahu diri. Lah nitip masa nitip toh. Ya nitip nih uang titipnya 10.000 umpama. Ongkir nganterin cuman cangkir satu aja ongkirnya ada ya. Nah ini disuruh bagi-bagi zakat kok kosongan nggak ada apa-apanya. Lah yang wajib zakat itu adalah man malaka syai'an zaidan ala maunatihi. Orang yang punya cukup untuk dimakan hari itu. Lah jadi nggak ada istilah zakat kalau memang dia nggak punya. Misalnya minjem duit dulu dong buat bayar zakat fitrah. Oh ya nggak usah. Lah mau duit nggak punya, tapi bilang punya sampai sesikut. Dari sini ke sini gitu ya. Terus kontrakan punya banyak, tapi duit nggak punya. Apa iyo? Lah kalau memang duit gak punya, bahan makanan gak punya, terus yang punya di rumah itu hanya untuk kebutuhan wajib, maka kebutuhan wajib itu gak boleh dijual. Misalnya motor yang sehari-hari buat untuk kerja, atau handphone yang memang dia handphonenya ini manfaat untuk wajib sehari-hari, ya gak harus dijual untuk bayar zakat fitrah. Justru malah dia nanti yang dibagi, dianterin zakat. Jangan sampai ada gak punya duit nih, pinjam dulu dong. Lah kecuali kalau memang kita udah terlanjur di musola, duit gak ngantongin tapi di rumah banyak.
Talangi dong, cepet dulu nih buat bayar berdua sama suami. Lah itu namanya dikata di rumah ada. Lah yang dimaksud di sini memang kita nggak punya. Terus yang ada di rumah itu untuk kebutuhan wajib, motor, handphone, umpama. Maka itu nggak wajib dijual untuk bayar zakat fitrah. Justru malah orang itulah yang nanti dapat bagian zakat fitrah. Wa yukhriju syakhsu so'an, dan yang dikeluarkan itu satu sok. Satu sok itu dulu kan belum ada liter, belum ada kilo. Satu sok itu segini loh. Lah segini kalau saya kan kecil jarinya. Lah kalau orang Arab kan lebar. Lah iya kalau yang gini kayak saya nih tangannya kecil-kecil. Kan dapatnya paling berapa ini? Lah iya kan nggak ada seliter kayak di sini kalau saya. Nggak ada. Lah coba kalau yang orang Arab yang jarinya lebar-lebar. Lah satu sok itu dulu, karena dulu nimbangnya kan orang Arab rata-rata kan asal begini. Nah, udah. Lah kemudian diteliti oleh para ulama itu satu sok ya jadi yang sekarang itu ada yang pakai kilo 2,5 kilo atau yang pakai liter 3,5 liter, tapi jangan dipas, lebih baik dilebihin. Karena dulu pengalaman 2 tahun yang lalu kalau nggak salah melihat ada di tayangan YouTube, kemudian Pak Pansor ngecek ternyata emang kurang dari 3,5 liter yang udah paketan itu loh. Nah, yang udah plastikan kecil-kecil itu 2 produk berbeda. Pak Mansur yang ngecek sama Pak Pardi yang ngecek saya kurang dari 3,5 liter. Nah itu yang dagang yang nakal ini. Ya kurangnya sih nggak banyak. Apa literan kita kegedean ya nggak tahu, enggak lah. Wong literan belinya kan standar ya. Itu kurang dari 3,5 liter. Kurangnya adalah segini. Nah, ini kan ya kurangnya tetap kurang. Ya mending beli yang literan langsung kita lihat itu. Nah, kalau yang paketan awalnya sih ngeliat di YouTube ada yang nge-share di grup gitu. Coba gitu di sini di-share, dicek, ternyata emang kurang. 2 produk berbeda. Yang satu yang plastik bening gitu. Terus yang satu pokoknya beda lah produknya. Begitu cek sama kurangnya, tapi yang satu agak sedikit, yang satu agak kebanyakan. Nah ini yang hati-hati. Kalau kita kalau beli mending dilebihi. So'an an nafsi, satu sok untuk dirinya. Wa so'an an kulli man yalzamuhu ma'unatuhu, dan satu sok untuk orang yang menjadi tanggung jawabnya, baik anak, istri atau orang tua yang memang kita yang nanggung. Kayak saya, anak istri, anak 3, berarti sama orang tua saya 2, 7. Berarti saya dan keluarga semuanya 7. Minal muslimina, yang beragama Islam. Kalau tidak beragama Islam ya enggak. Walau kana rodian, walaupun orang atau yang menjadi tanggung jawab kita itu masih nyusu alias baru lahir. Yang terpenting tadi catatannya dia lahir sebelum matahari terbenam. Menjelang maghrib, walaupun baru ketika terus maghrib ya masih dia wajib untuk dizakati. Wa yakunu sha'u min ghalibi quti ahlil balad, dan satu sok itu diambil dari umumnya. Kut itu makanan pokok. Kalau kita di Indonesia beras. Kalau mungkin di tempat lain mungkin jagung atau gandum atau yang lain. Fi ghalibis sanati, dalam umumnya tahun itu. Wa qadruhu arba'a hunufatin, dan kira-kira satu sok itu 4 genggam. 4 genggam ini kalau jadiin jadi satu begini. Bikafai mu'tadilil khilqati, yaitu dengan kira-kira 2 genggam, 2 telapak tangan yang umum. Wa wasnuhu, dan timbangannya khamsatu artolin 5 liter, itu 5 liter tapi bukan 5 liter kita. Wa sulusun birid li Baghdad, atau 1/3 ritel Baghdad, bukan liter, ritel. Kalau sekarang udah jadi umum 3,5 liter. Nah, lalu bagaimana dengan yang uang?
Kalau dalam mazhab Syafi'i justru malah tidak membolehkan zakat pakai uang. Maka di sini itu masih banyak masjid yang memang nggak mau menerima zakat uang, maunya menerima beras. Lah kalaupun ada yang dari rumah bawa bawa uang, beras itu masjid nyediain beras, nanti beli di masjid. Praktek yang keliru itu kadang panitia nyediain beras cuma sepiring, terus yang zakatnya bawa uang, dibilangnya beli zakat yang sepiring, juga bisa. Kalau memang statusnya beli, yo panitia masjid nyediain beras. Kalau memang dia beli 10 liter ya 10 liter, ya kayak orang dagang lah. Nanti setelah itu baru diserahkan ke panitia atau diserahkan langsung ke yang berhak. Dalam mazhab Syafi'i memang tidak diperbolehkan zakat pakai uang, karena berpatokan bahwa zakat itu harus pakai bahan makanan pokok. Tapi dalam mazhab lain memperbolehkan pakai uang. Apalagi melihat kondisi real sekarang, orang dibagi dianterin beras sama duit. Lebih seneng duit atau beras? Duit. Kalau beras iyo buat beli baju lebaran, apalagi kalau ntar tokennya bunyi, nyik, mau beli pakai beras. Apa dituker yang punya warung beli token pakai beras? Kayak zaman dulu. Lah maka ulama-ulama sekarang berijtihad memperbolehkan zakat pakai uang. Yang penting nilainya kalau bisa ya tadi jangan dipas. Umpama kalau dari basis, kalau di sini biasanya kan mengikuti pedoman dari Basnas atau basis Badan Amil Zakat Nasional. Misalnya nentuin 40.000 ya kita lempengin 50. Siapa tahu takarannya ada yang kurang itu tadi, atau mungkin paling enggak kalau lebih ya wis diniatinya sedekah. Wallahu a'lam bishawab.